Saya tidak pernah minta dilahirkan untuk menjadi anak indigo. Tidak juga pernah minta untuk melihat sesuatu yang belum terjadi. Siapa yang bisa melawan takdir? Menjalani hidup yang sudah digariskan lebih baik. Karena disinilah saya mengenal jati diri saya. Dilahirkan menjadi anak indigo bukan pilihan saya. Bukan juga permintaan mama yang melahirkan saya. Kalaupun hidup saya harus berat menjadi anak indigo, saya yakin Tuhan punya rencana untuk hidup saya. Dan inilah kisah saya. Mau kemana? Aku inginkan anakmu. Enggak, ini anak aku. Enggak. Jangan. Aku akan mengambil anakmu. Jangan, ini anakku. Tidak, dia anakku. Pergi kamu. Mimpi itu menganting saya setiap malam di saat saya mengandung anak saya yang kedua. Ketika saya hamil 6 bulan, pertama kali saya melihat makhluk gaib bernama Mimi. Hampir setiap malam saya diteror oleh hantu Mimi yang mau ambil anak di dalam kandungan saya. Siapa ya? Apa Koko? Tapi Koko kan baru tadi siang ke Semarang. Iya, Pi, bentar, Pi. Ada yang ketok-ketok. Nggak ada siapa-siapa.
berapa? Jam 12 malam, Malam apa ini? Selasa Kliwon. Kamu lupa bawa gunting atau paku? Ya ampun, lupa, Pi. Kamu hamil 2. Kamu harus selalu membawa gunting atau paku untuk melindungi kandunganmu. Mimi selalu datang dan buat saya stres. Saya berusaha melindungi anak saya dan saya tidak mau kehilangan anak saya. Saya takut banget. Lalu suami saya bawa saya ke paranormal. Anak ini akan lahir punya kelebihan. Kelak lahir punya indera keenam. Jadi gini ya, Pak. Dari hamil bulan pertama, istri saya bisa melihat hal-hal gaib sampai sekarang. Kenapa itu, apa? Gak usah khawatir. Saya jamin gak akan terjadi apa-apa. Tapi ada yang mau ambil bayi saya, Bah. Siapa? Oh, itu Mei. Setan ketayangan tuh gak bakal bisa ambil anak kamu. Udah, Ma. Jangan khawatir berlebihan. Gak bagus buat kandungan Mama. Apalagi tadi kan Abah udah bilang, gak ada satupun yang bisa ngambil anak kita yang ada di kandunganmu. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Karena aku akan membawa jabang bayi yang akan kamu lahirkan itu. Pergi kamu! Pergi! Ma, Mama kenapa sih? Mei. Dia ganggu aku terus, dia mau ambil anak kita. Iya, kalau gitu Mama berdoa, minta perlindungan Tuhan supaya Tuhan itu bisa menjaga Mama dan bayi yang ada di kandungan Mama. Karena Papa itu nggak mau sampai Mama itu kemasukan roh-roh jahat yang diterima langit dan bumi. Kamu tinggal pilih. Jabang bayi itu akan aku ambil sebelum kamu lahirkan. Atau saya akan membawanya setelah jabang bayi itu lahir. Pergi! Mau, udah jangan liatin dia terus. Lihat ke depan. Ma, dengerin Papa. Pejamin mata Mama. Jangan dengerin suara apapun. Tarik nafas dalam-dalam. Mulai berdoa. Minta Tuhan melindungi bayi yang ada di kandungan Mama. Fokus. Mulai. Ayo. Diam kamu. Kamu dengarkan saya. Saya telah kehilangan bayi yang akan saya lahirkan itu karena terlindas truk. Dan sekarang jabang bayi itu sebagai gantinya. Ya Tuhan, lindungilah aku dan bayi yang aku kandung, Tuhan. Jauhkan dari tangan-tangan jahat yang ingin mencelakainya. Setelah Roy lahir, sejak itu saya tidak bisa melihat sosok-sosok hantu itu lagi. Mata batin saya seperti tertutup. Bapak akan kasih nama anak kita ini Roy. Artinya sang raja penguasa.
harus mengambil bayi itu. Tapi hal itu semua udah pindah ke Roy. Roy waktu umur 6 bulan sering melihat di salah satu sudut seolah-olah dia ada yang mengajak bermain, tapi saat ruangan itu kosong. Ketika Roy umur 8 bulan, malah bisa berdiri dan berjalan. Dan semakin besar Roy, makin banyak keanehan yang terjadi pada anak kedua saya itu. Dia seperti bermain dengan seseorang. Banyak yang bilang itu adalah teman imajiner Roy. Waktu Roy TK, sering melihat makhluk-makhluk astral, persis seperti waktu saya hamil dulu. Sukanya apa? Gambar. Gambar apa? Roy? Roy mau sama siapa sih? Gambarnya. Itu gini. Roy ngomong sendiri ya? Dan yang paling membuat kami semua tercengang adalah Roy umur 5 tahun. Bisa menulis kalimat-kalimat bahasa Mandarin dengan lancar di tembok. Aku cinta Tuhan Maha Pencipta.